Halo, selamat pagi guys. Jadi hari ini kita akan mengerjakan motor Bang Yusran. Dia dari Honda. Dan motor ini kemarin banyak keluhan. Pertama di mesin, kemudian di rem depan, kemudian juga ada di pompa bensinnya. Tapi yang paling utama itu kita mau cek di mesin dulu, baru nanti kita selesaikan yang lain. Jadi ini kita sudah tunggu mesinnya sampai dingin. Jadi kalau kita mau lepas mesin tuh nggak boleh panas, karena kalau panas itu berisiko baut-baut tuh slack, apalagi kalau kita pemasangan. Kalau lepas baut pada saat panas nggak apa-apa sih, tapi kalau pemasangan tuh bisa menyebabkan bautnya dol. Nah, jadi sebelum memeriksa mesin kita akan membongkar semua kap-kapnya, biar kita juga nanti mau mengecek kabel. Jadi kemarin juga ada bermasalah di soket-soket yang sudah banyak kotoran. Jadi kotoran yang kena soket itu bisa menghambat aliran arus listrik di kabel lainnya. Oleh karena itu kita mau cek juga satu-satu. Untuk beberapa baut sudah diganti yang bukan tempatnya, seperti ini. Ini baut variasi, ini juga saya lihat bukan baut seharusnya di sini. Nah, ini seharusnya baut yang dipakai itu yang seperti ini. Nah, nanti kita buka semuanya. Ini baut-bautnya masih sesuai, saya lihat. Kecuali ini sudah bukan bautnya. Baut yang dia pakai itu baut bunga sebenarnya. Baut bunga itu seperti ini. Seharusnya dia pakai baut seperti ini. Oke, kita buka semua dulu guys. Kita buka di kap depan dan kap belakang. Oke guys, jadi ini sudah terbuka setengah. Nah, ini tangkinya sudah dipilok warna ungu. Kemudian di sini hilang baut satu tadi. Di sini juga sudah tidak ada baut satu. Di sini sudah hilang baut satu. Kemudian di bagian soketin tadi diselasi, nggak tahu kenapa diselasi, mungkin sering lepas atau mungkin sering masuk air. Ini kalau ada bekas lem ini nanti kita cuci pakai bensin. Sebenarnya bensin yang paling bagus, tapi sekarang sudah tidak ada bensin, tinggal Pertalite tadi yang dijual. Terus di sini sebenarnya ada karet untuk menutupi kunci kontak ini. Jadi karet ini untuk melindungi dari misalkan kalau kena air ini. Biasanya kalau kena air ini motor itu sering mati-mati karena korslet mungkin atau gimana. Jadi seharusnya di sini ada pelindung semacam karet di rumah kuncinya. Ini rumah kunci namanya guys. Kemudian ini kiprok, saya lihat ini juga ada bekas irisan di karetnya. Seharusnya di sini ada pelindung untuk melindungi soket di sininya. Terus di sini juga karet guys, ini karet. Saya lihat ini sudah kayak macam bekas dipotong. Ini yang berkarat dengan yang besi ini. Ini kayaknya bekas dilas. Seharusnya kan tidak seperti ini kayaknya. Tapi nggak tahu sih. Memang dari sononya atau memang begini. Karena saya rasa motor saya itu nggak seperti ini besinya. Nggak dilas seperti ini. Ini juga sudah diganti. Sudah diganti bautnya. Coba teman-teman lihat di sini sudah beda bautnya. Sudah beda bautnya. Kemudian di sini sudah ada oli. Jadi oli ini berasal dari segitiga komstir. Oke, untuk di bagian situ kita lanjut lagi pembongkaran. Nanti kalau ada keluhan lagi baru. Ini juga yang terakhir. Untuk di baut knalpotnya kayaknya ini sudah dilas. Nah, ini saya nggak tahu nanti mau buka bagaimana ini, tapi kita cek aja untuk membuka knalpot ini. Soalnya di bagian sini bagus dan di bagian sini tuh seperti dilas. Coba teman-teman perhatikan. Nah, ini kayak bengkok ke belakang, terus di sini agak tipis ukurannya itu. Ini seperti dilas ini. Ini nggak tahu bagaimana bukanya nanti. Kita coba saja. Karena kalau kita paksa buka ini biasanya patah. Kalau patah di sini otomatis harus ke tukang bubut untuk membor ini dan mengganti bautnya ini.
guys. Oke guys, kita sudah buka semua kap-kapnya dan kita cek-cek apakah ada keanehan di sini. Nah, ini berkarat guys, ini di baut subbreaker. Kemudian kabel juga sudah kotor sekali. Nah, ini sudah penuh dengan kayak macam oli. Ini sebenarnya kalau kita mau cuci itu lama sebenarnya, dan cucinya juga ya paling pakai bensin, bisa sih pakai sabun juga, tapi ini juga yang kemarin yang bermasalah, ini mesti kita cuci total ini. Kita memerlukan juga amplas untuk membersihkan ini. Sampai sini, dari sini juga. Ini ada tali sigma. Kalau setuan kan tidak pakai tali sigma, kayaknya ini juga sudah pernah dibuka kabel-kabelnya. Ini tuh, kita cek yang lain guys. Oke. Di TB bocor, ada bocor di sini, oli reimburse. Ini aman, ini bekas dari oli di gear set, aman. Oke guys, kita cek yang lain. Nah, pertama-tama kita buka knalpot dulu, karena kalau mau buka mesin tuh mesti kita buka knalpot. Tapi di sini saya lihat sudah rusak, jadi takutnya kalau kita buka ini nanti patah. Jadi kalau patah itu wah, berisiko sekali. Tapi kita coba dulu buka yang ini, baut ini, mudah-mudahan bisa kebuka sih. Kita bersihkan dulu biar jadi sebelum kita membukanya kita bersihkan dulu dari debu-debunya. Dan ini juga bautnya sudah lama tidak dibuka, jadi mudah-mudahan ini tidak dol, karena posisi seperti ini lihat teman-teman, di bagian baut ringnya itu sudah halus juga. Nah, ini juga jaraknya sudah agak jauh-jauh, sudah banyak sekali jaraknya. Jadi kalau misal ini keras terus kita paksa, ini kemungkinan ini akan dol. Kita tarik. Dan kita pakai kunci sok bintang. Ini juga jauh, jaraknya jauh. Nah, dia bisa muter gitu. Sudah berputar-putar di sini. Kalau misal dipaksa, nah ini pasti resikonya dulu. Kita cari kunci lain. Kalau pakai ini pasti nanti tambah dulu. Nah, kita pakai kunci pas juga. Sudah banyak sekali jaraknya. Ini jaraknya sudah muter sekali. Kalau sudah jarak seperti ini, otomatis sudah tidak bisa pakai kunci ini. Pakai kunci T juga. Jaraknya juga banyak begini. Pakai kunci 12 juga. Jaraknya seperti ini. Jadi pas diputar pasti dia langsung keluar seperti ini. Nah, ini bautnya kelihatannya ini masih normal. Tapi kalau dipaksa ini akan dol baut, karena kelihatan sekali. Selamat siang. Jadi ini sudah dari kel las begitu. Jadi ini kita dilas tadi, untuk cara bukanya dilas, kemudian di sampingnya juga yang ini kan tadi di samping dilas dengan yang ininya. Jadi agak susah memang. Jadi caranya tadi itu dilas terus diputar, akhirnya diganti baut, dan ini juga dilas dengan baut barunya. Jadi itu bekasnya sana. Seharusnya baut ini kita ganti saja dengan baut tanam, tapi karena budget agak kurang, jadi kita akan seperti ini. Nah, pertama kita akan membuka knalpot dan injakan kaki bawahnya guys. Saya skip saja sampai semuanya terbuka karena biar menghemat waktunya kan. Nah, pertama kita akan membuka knalpot dan injakan kaki bawahnya guys. Saya skip saja sampai semuanya terbuka karena biar menghemat waktunya kan. Oke guys, kita sudah buka semua injakan rem. Nah,
Injakan yang remnya juga ternyata sudah nggak ada pengaitnya. Seharusnya kalau injakan rem kan di sini ada semacam kancingan di sini. Tapi kayaknya ini sudah bukan kancingan rem originalnya. Soalnya kalau original kan biasa di sini ada lubang untuk kancingan klipnya. Jadi dia nggak bisa keluar dari sininya. Jadi dia modelnya seperti ini. Seharusnya sini ada kancingan. Tapi ini kayaknya sudah bukan originalnya atau sudah pernah dipotong sebelumnya, karena di sini sudah nggak ada lubang. Jangan lupa di sininya ada. Kemudian injakan rem ini juga sudah pernah jatuh, ini saya lihat sudah pernah patah, dilas seperti ini. Kemudian tadi ini bentuknya ini yang dilas guys. Ini yang dilas, masih ada keropos-keroposnya, kerik-keriknya. Nah, sebelum membuka bak mesinnya kita membuang olinya dulu supaya pada saat membuka olinya itu nggak keluar dari sini semua. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu membuka bak mesinnya. Nah, kita cek guys, ini baut pembuangan olinya. Ini juga ciri-ciri mau doli nih, karena pinggir-pinggirannya itu sudah habis lah. Terus bengkel yang dulu gantiin itu dia muter terlalu keras. Mudah-mudahan ya tidak dol pas pada saat kita buka. Oke guys, ini sudah keluar baut olinya. Ini sepertinya harus diganti juga, karena ini sudah tanda-tanda sudah mau habis. Takutnya pada saat nanti dipasang dia jadi dol. Dan juga pada saat pengencangan ini baut yang ini tidak usah terlalu kencang, karena kalau terlalu kencang nanti susah dibuka. Nah, ini aja ringnya ini sudah sampai penyok saking kencangnya. Oke, kita lanjut. Iya. Kita udah motor sakit yang bisa beli motor bodong tuh. Oh, nggak bisa memang dia pakai deh. Tuh. Tapi katanya buat itu yang punya motor katanya bukan motor bodong. Nah mungkin ya kita kurang percaya surat-suratnya, enggak lah. Pasti semua orang tidak kira motor bodong ini kalau itu dia. Iya, motor bodong kan tidak sesuatu itu. Paksa pakai sapu di kebun. Yang mana, Satria? Iya, Satriaku. Oh, Satriaku. Bagus sekali. Tanya kan kenapa di sini lama-lama nih? Spare partnya? Iya. Oh, Suzuki. Suzuki. Yang Suzuki mana? Banyak karbunya, 300. Habis-habisan waktu itu memang. Datang satu yang saya Kerasnya. Kuat juga tangannya. kuat. Karena kaki tuh aku kuat sekali. Itu saya heran. Oke, kita buka guys.
kayak zombie. Banyak oli di bagian situ di dengan oli. Iya. 50 ml toh. Masih bagus nih. Masih bagus. Berban ganti nih. Iya, jalanan dengan saya dan dengan udara bus hari. Tahun berapa itu motor? 2015. 15. Liter ya? Iya. Bloknya juga. Hah? Blok mesin. Ah, bukan. Kampas. Kita mau ganti kampasnya. Lengkap juga ya, lah. Iya. Beda panjang nih. Itu bekas katanya di bengkel, bro kenapa kenapa bisa bikin motor tadi? Katanya bilang hanya cek saja pengaruh suara. Oh terus mesin ini. Bilang oh bukan. Bisa tahu juga orang tuh gitu. Keluarkan udah. Ya pasti bukan lem dari rumahnya guys.
Kayaknya pernah ini sampai lupa ganti oli nih guys, sampai hitam sekali. Kalau saya lihat ini sudah pernah dibuka. Bagaimana saya tahu? Nah, ini kan di tempat oli ini ada kayak macam kayak dikorek-korek begitu. Mana? Kayak macam dibersihkan pakai sikat begini kan. Nah, ini juga. Karena kalau mesin belum pernah dibuka, otomatis itu hitamnya dia menyeluruh rata, tidak seperti ini kayak macam digaruk-garuk seperti ini kan pakai sikat. Nah, ini berarti ini sudah pernah dibuka sebelumnya. Nah, ini juga ini jelas sekali. Oke. Kita lihat saringan pembuangan olinya. Jadi di Jupiter Z1 itu dan di Jupiter burung hantu juga, di sini ada saringan oli. Jadi kita cek apakah banyak kotoran di sini atau tidak. Ini dia saringannya bersih, nggak ada kotoran. Teman-teman perhatikan guys, kayaknya ini ada semacam apa ya dibilang, Muhammad. Ini kalau masuk ke piston ini pasti motor ini langsung berasap guys. Ini biasa kalau ada kotoran seperti ini bisa menyumbat saluran oli yang kecil seperti ini. Wih, banyak sekali. Ini yang bikin ribet mesinnya, pas dibuka kurang bersih. Terang. Duduk saja. Nah, untuk di bagian atas ini masih original, ini ada kodenya. Ini juga kampas ganda masih original, ada kodenya. Kalau original tuh ada kode seperti ini, 1DY dan lain-lain. Kemudian kita cek apakah ini rumah kompas kopling itu masih bagus. Nah, kita akan coba buka untuk menganalisa dan melihat apakah ada keanehan di situ. Soalnya ini sudah pernah dibuka kayaknya. Coba kita kasih masuk gigi satu dulu supaya tidak berputar. Oke. Kalau untuk di rumah kampas kopling Jupiter Z1 itu dia tidak pakai per. Jadi pernya itu yang ada di sini, ini namanya matahari. Jadi ini sudah pakai sistem sama seperti di mobil injeksi, sudah pakai sistem matahari. Nah, ini bautnya yang kecil-kecil ini berjumlah 6. Beda di Jupiter Z burung hantu itu ada 4. Dan itu ada pakai per dia.
Coba kita kasih turun gigi satunya. Oke. Soalnya kalau masuk gigi satu dia akan menekan. Makanya teman-teman kalau misal di lampu merah atau berhenti dalam kondisi lama itu wajib itu menurunkan ke netral N. Karena kalau tidak diturunkan giginya, dia akan menekan dan membuat si kampas kopling itu cepat habis. Pokoknya baru ada jaraknya. Nah, ini per dari kampas Jupiter Z1 ini yang menekan. Nah, ini sebenarnya sudah mau ganti juga karena ini sudah termakan banyak sih yang lingkaran ini. Kemudian di sini ada kepalanya juga, ini kita cek dulu sebelum di sini. Nah, ini juga sudah harus ganti guys. Teman-teman lihat di sini ada sisi kedalamannya. Terang sekali. Nah, teman-teman lihat ini kan kalau aslinya itu sampai di sini. Nah, ini yang di bawahnya itu ini yang termakan. Nah, awalnya itu dia kalau normal itu sampai di sini. Nah, ini teman-teman lihat ini, itu normalnya tinggi seperti ini, tapi karena pemakaian lama ini akan termakan. Nah, jadi ini seharusnya sudah harus ganti yang ini. Nah, di sini ada apa tadi namanya? Ada yang aneh sini guys. Hal anehnya adalah ketika saya buka, saya menemukan ada 3 kampas kopling guys. Jadi seharusnya kan dari penutup ini terus kampas. Nah, ini dia kalian pakai 1 kampas kopling yang ada kampas dan 1 polos. Seharusnya itu dari penutupnya ini kemudian ada kampas, kemudian frictionnya atau dis yang ini yang polos, terus kampas lagi. Tapi ini langsung kampas sama kampas yang baku gesek begini. Ini salah pasangnya. Ini kampas yang sama kampas yang bergesekan guys. Tiga guys, waduh parah juga ini motor pakai kampas 3. Yang satunya botak. Nggak tahu ini kenapa sampai seperti ini. Ada media kaleng mungkin. Nah, kita cek. Kenapa ada di dalam ini? Mau dibuka juga nih. Oh, ini sudah pernah dibuka juga guys. Ini teman-teman perhatikan di sini. Ini bekas obeng tumbuk ini. Ini bekas dipukul seperti ini. Nah, ini makanya ada bekas di sini kan. Ini sudah pernah dikerja sebelumnya. Nah, kita cek jaraknya. Nah, ini sudah terlalu banyak. Makanya pada saat mungkin mesin menyala, ya, nah, sumber suara itu dari sini. Nah, sumber bunyi kasar itu dari sini. Jadi harus diganti itu 1 set gear sama yang ini. Nah,
Jadi teman-teman biasa yang bertanya mesinnya ribut sebelah kanan, ini sumber suara. Kalau mesin kan berputar seperti ini, begini. Tapi pada saat bagaimana dia akan bunyi seperti ini. Nah, ini sumber bunyinya guys. Kita cek antara gear besar dan gear kecil apakah ada muncul suara. Nah, ada juga suara. Ini juga ada kayak jarak kiri ke kanan begini. Ini sudah oblak sebenarnya. Ini. Nah, ini memang sudah rusak gear yang besar ini dan rumah kampas kopling. Ini sebetulnya dia nggak bisa dikasih begini, di apa namanya, kasih maju mundur. Kalau yang kampas ganda, nah ini masih oke, nggak ada goyang, tapi ini yang goyang sekali. Oke. Sudah kebuka guys, kita buka lagi yang ini pengancingnya. Ini juga, wih, sudah habis sekali nih guys, terang. Nah, ini sudah habis sekali. Coba teman-teman perhatikan di sebelah sini. Nah, ini sudah dalam sekali, seharusnya sudah diganti. Ini akan menurunkan performa mesin dan biasanya menyebabkan larinya itu kurang bertenaga. Nah, ini sudah dalam sekali. Jadi ini juga seharusnya sudah diganti. Ini kode 5D9. Oke. Nah, ini juga mau ganti nih. Oke, kita cek yang ini guys, apakah ini sudah pernah dikerja atau belum. Nah, ini belum pernah dikerja untuk di bagian ini karena belum luka, jadi ini memang masih standar, tapi ini sudah berjarak banyak sekali. Jadi ini seharusnya sudah ganti. Sebenarnya bisa untuk diganti karetnya langsung, tapi harus membuka yang ini. Tapi biasanya karetnya itu tidak bertahan lama, paling 5 bulan oblak lagi. Tergantung dari kualitas karet, dan dealer Yamaha sendiri belum ada menjual untuk karetnya ini. Mereka biasa jual satu set sama gear yang ini, rumah kampas koplingnya. Nah, untuk di sisi mesin sendiri ini juga sudah pernah dibuka di bagian sini. Nah, ini gosoknya sangat kasar. Ini teman-teman lihat kayak ada macam gosok dengan besi seperti ini. Makanya mungkin ya mesinnya ini sudah nggak karuan, apalagi bunyinya kan. Ini juga seharusnya dia nyentok ke sini. Ini nyentuh ke sini. Nah, seperti itu. Dia lepas tadi kayaknya. Nah, dia seharusnya seperti itu. Ini ada as di tengah.
Oke, ini masih oke. Masih oke ini. Kita cek as di tengah sini. Untuk asnya masih bagus. Kita cek lahar dalam. Ini untuk pengecekan lahar dalam ya. Untuk lahar dalam masih bagus karena belum oblak yang ini. Nah, kita buka kampas ganda untuk melihat. Untuk kampas gandanya sepertinya ini sudah pernah dibuka. Bagaimana saya tahu, ini ada bekas di sini yang hitam-hitam ini. Ini juga ada bekas yang ini. Nah, itu sudah pernah dibuka guys, kampas gandanya. Nanti dibersihkan. Nah, ini yang membuat biasanya starter itu dol. Ini namanya one way guys. Nah, ini yang membuat biasa starter itu dia dol atau lepas. Nah, ini di one way nya di tengah-tengah sini. Saya lihat ini pernya itu satu sudah hilang, makanya itu biasa ngelos dia. Nah, nanti saya masih punya per yang lama, kita kasih satu, soalnya ini seharusnya 3 tapi tinggal 1. Nah, untuk kampas gandanya kita cek. Untuk kampas gandanya tidak kelihatan paling. Untuk kampas gandanya ini sebenarnya sudah habis tapi habisnya itu sedikit sekali karena ini bagian dalamnya masih tebal lah kalau dibilang. Nah, coba teman-teman lihat, ini masih bagus karena kalau sudah habis itu yang kayak dalam sekali seperti ini. Nah, ini yang sudah habis sebenarnya, yang dalam seperti ini. Tapi kalau seperti ini masih bisa dipakai selama 4 tahunan ini. Kalau yang seperti ini kan masih tebal. Sepertinya ini baru-baru ganti. Ini masih tebal sekali. Saya lihat ini masih baru diganti nih. Nah, tinggal 1 memang per kita. Harusnya 3. Kemudian kita cek kampas gandanya. Keras sekali guys. Kalau normalnya itu dia biasa langsung bisa ketarik. Wow, ada sesuatu yang muncul guys. Nih. Coba. Ada sesuatu. Ini dia, ada sesuatu yang muncul. Ini kita cek patahan dari mana ini. Parah sekali motor. Oh, ini. Sekiranya mana patahan lainnya, Dik? Itu yang tahan, Dik. Ini yang tahan nih, asnya. Tuh. Nah, kita ada terkendala di sini guys. Jadi kendalanya itu, ini normalnya kalau ditarik ini langsung keluar. Ini kan bentuknya seperti ini.
Bentuknya seperti ini, tapi dia kayak bergerigi dan dia tertahan sini. Nggak tahu tertahan karena apa, mungkin karena ada kotoran di situ sampai dia tertahan atau gimana. Nah, jadi kita akan paksa masuk keluar. Nah, kita tahan di sini terus kita tarik sebelah sini. Itu sudah agak keluar sedikit. Nah. Ini dia. Oke. Nah, ini kampas gandanya guys. Ini kampas gandanya masih bagus sekali malah. Ini masih baru. Tapi karena tadi ada pecahan di sini yang warna hitam, itu pecahan berasal dari dalam sini. Nah, ini dia. Nah, ini kan ada, ini masih normal satu, yang hitam ini dua. Nah, ini yang pecah kayaknya. Nah, ini yang pecah. Nah, ini harus diganti nih kalau pecah begini. Ini juga pecah. Biasa kalau ini bermasalah, ini kecepatan motor tuh paling mentok 80 atau 100 biasanya. Oke, nanti kita, soalnya ini kalau dijual satu-satu ini nggak ada. Paling bengkel lain tuh kalau mau kali tuh dibuatkan, dicari yang samanya seperti ini. Tapi kan kita nggak ada seperti ini. Dan Yamaha sendiri originalnya itu nggak seperti ini, kecuali ganti satu set yang nggak ada. Nah, jadi bentukannya itu seperti ini guys, tunggu. Nah, bentukannya itu seperti ini kalau di kampas ganda. Nah, pada saat motor berputar dia akan keluar seperti ini dan menekan si loncengnya, jadi ini mesin bisa berputar. Nah, pada saat dia kembali, yang menahan itu ini karetnya. Nah, ini karet sebenarnya, ini karet, tapi ini sudah keras. Nah, pada saat dia kembali, dia yang menahan itu si karet ini. Nah, si karet ini. Nah, jadi dia keluar tadi. Nah, jadi dia pada saat keluar seperti ini, pada saat kembali yang menahan itu karet yang ini. Tapi karena karetnya hancur, jadi kita kalau diakalin itu kita ganti karetnya satu persatu. Tapi kalau mau tunggu online itu lama tibanya yang karet yang ini. Nanti dipikirkan soalnya pecah tuh. Tapi mungkin kalau ada yang jual, ya lihat satu set ini. Kenapa sampai ada ini seperti ini guys ya? Nah, di sini saya menemukan hal yang aneh. Pada saat saya membuka gearnya, saya menemukan ini mungkin saya nggak tahu ya apa ini yang coklat-coklat ini. Mungkin teman-teman ada yang tahu bisa komen. Mungkin ini adalah lem atau mungkin kotoran, tapi kok dipasang di sela-sela laharnya ini, lahar dalam yang crankshaft ini, dan dipasang juga untuk di gear yang besar ini yang saya sedang pegang. Saya nggak tahu kegunaannya untuk apa dipasang situ, sehingga pada saat saya membuka si kampas gandanya tadi memang agak keras karena tertahan di yang coklat-coklat ini. Mungkin teman-teman tahu apa ini. Nah, saya coba korek. Nah, dia bentuknya seperti ini. Saya nggak tahu ini lem atau apa, atau gomok ditaruh di situ. Karena menurut saya di daerah sini seharusnya bersih dan tidak ada kotoran seperti ini. Ini berbahaya buat mesin guys. Ini nggak ada seperti ini guys. Ini bahaya banget kalau misal masuk ke saluran oli.
ini juga. Ini sebenarnya nggak ada seperti ini. Ini nggak ada seperti ini guys. Nggak ada seperti ini. Ini apa lagi? Normalnya itu dia bersih seperti ini, tapi ini ada kotoran seperti ini, kayak bekas lem begitu. Ini bahaya buat mesin. Nah, ini namanya pompa oli guys. Jadi ini yang memompa oli naik ke atas. Oke, kita tes bunyikan. Kita akan melihat kira-kira sumber suara dari sini, apakah ada sumber suara lain atau gimana. Kita akan cek. Ini nggak apa-apa kita nyalain, nggak masalah. Oke, tapi nyalainnya itu nggak usah lama-lama, karena ini kan olinya nggak naik dari sini. Terus kita cari dulu penutupnya. Oke guys, jelas itu. Kita akan menganalisa bunyinya dari mana. Kita akan menutup suara knalpotnya di sini supaya kita bisa mendengar jelas suaranya dari mana. Nah, coba kita tutup di sini. Begini. Tapi setiap kita tutup, kita kasih lepas lagi segini. Terbakar di. Iya, terbakar. Karena sini kan besar sekali pembakaran sini. Jadi saya mendengar suara itu besar sekali dari depan sini, dari klep, dan suara kasar juga dari tengah sini. Nah, sekarang kita akan melihat kepresisian dari putaran crankshaft ini, apakah bengkok atau tidak. Jadi kita tutup lagi. Oh, enggak usah. Nah, untuk di bagian sini presisi, tapi suara kasar itu juga muncul dari sini, rantai keping guys. Jadi emang ini sudah bunyinya sudah kedengaran sekali nih. Tapi kita selesaikan aja di bagian sini dulu, sebelah kanan, karena ini juga sebelah kanan banyak sekali masalahnya. Jadi kita akan estimasi kira-kira apa yang diganti guys. Oke guys, kita akan belanja ke Suzuki Wawa dan mencari spare part yang mungkin kita butuhkan. Jadi kita akan mengganti rumah kampas kopling dan juga mengganti yang lain yang dibutuhkan. Untuk kampas koplingnya sebenarnya masih bagus, kampas kanan juga masih bagus, hanya karetnya tadi yang pecah. Oke, hari ini kita akan belanja dan mencari bahannya. Nah, untuk spare part yang lainnya itu kita sudah bongkar dan simpan di sini, dan bahan yang kita akan butuhkan itu kita akan cari. Hey guys, kita lagi belanja di Suzuki Wawa. Di sini tempatnya beli spare part. Ada bahan ini paling lengkap di Kendari guys. Lagi antri ownernya guys. Banyak motor di sini, tapi antri. Ini antri guys.
Yes. Out. Ini dia guys. Oke guys, jadi kita akan mereview hasil belanja kita hari ini. Cuma beberapa item aja. 1, 2, 3. Sama oli. Kalau yang ini karet. Salah beli. Nah, item belanja kita yaitu ini. Total ada sekitar ini 384.000. Nah, ini dia totalnya semua. Hampir 400 ribuan lah guys. Ini masih ada kembalian sekitar 16.000. Pertama, ini untuk penekan atas. Ini berapa ya ini? Kampas ganda. Bukan ini. Bukan ini. Blood pressure, ini dia. 5D9 E6351 20. Ini dia harganya 40.000. Wah, murah loh ini kalau 40.000. Ini penekan atas ya. Ini 40.000. Ini bagian bawah. Ini Rose Clutch Vega ZR 55.000. Ini dia 55.000. Kode 5D93. Punya Vega ZR sama kok. Ini kodenya. Kemudian ini kampas ganda 165.000. Ini 200.000 ya. Ini 200.000. Jadi yang original itu ada kodenya seperti ini, 1FD 2C di sinilah. Ini kita ganti juga soalnya karetnya pecah. Sebenarnya bisa kita ganti karetnya aja tapi nggak ada. Kemudian oli silver 44.000, mahal. Sebenarnya kita mau beli tadi yang seperti ini. Yang ini harganya 300.000. Jadi kita berniat ganti karetnya. Tapi ternyata si mbaknya salah kasih. Ini memang dia pakai 3 baut. 1, 2, 3. Ini juga pakai 3. Nah, di setiap sisinya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 karet. Nah, seharusnya karetnya itu begini semua. Tapi ini ada bundar 2. Nah, jadi ini nggak akan bisa masuk. Jadi dia salah kasih karet guys. Kemudian packing. Ini untuk packing kanan baknya. Jadi harganya ini 30.000 guys. 30.000. Jadi item ini saja yang perlu kita mengganti. Ini nggak jadi. Jadi kita tetap pakai yang lama. Jadi mungkin masih timbul suara. Tapi ya mau di apa. Kita juga cari tadi klipnya. Tapi nggak ada. Klipnya itu seperti ini. Klipnya. Soalnya ini kalau klipnya ini cuma 2 kali pakai. 2 kali pakai. Soalnya kalau dibuka ketiga kalinya ini pasti akan patah. Ini bekas patahnya. 1 sudah patah. Ini sudah buka kedua kalinya. Nanti kalau kencangkan pada saat dibuka lagi pasti patah ini. Jadi kita tadi mau niat ganti tapi nggak jadi. Oke, ini sudah. Kita pasang kembali guys, kita rakit.